Shalom, semangat pagi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali mari kita belajar firman Allah di pagi hari ini yang diambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal ini bukan berarti bahwa ketika saudara bekerja keras adalah hasil dari kutukan Tuhan atas hidup saudara. Namun demikian, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah pada mulanya kita sudah dipercayakan untuk mengelola seluruh ciptaan Tuhan? Seluruh ciptaan Tuhan yang Ia sudah jadikan sebelum manusia ada. Jadi bekerja keras bukanlah sebuah kutukan. Tetapi yang pasti, kutukan yang diterima oleh manusia karena manusia sudah melanggar perintah Tuhan. Mari kita menyimaki bagian ayat firman Tuhan ini. Apa yang diinginkan Allah sesungguhnya dalam ayat ini? Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu pergumulan yang berat bagi seorang pengkhotbah, satu pergumulan yang berat bagi seorang pendeta ketika ia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah bagaimana ia harus menyampaikan firman Tuhan itu sebagai firman Tuhan yang dimaksud Tuhan bagi kita sekalian. Kadang ada begitu banyak bagian firman Tuhan yang ditafsirkan menurut pengertian manusia dan bukan apa yang diinginkan Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada beban yang berat bagi seorang pengkhotbah yang harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan itu sendiri. Jadi siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ia harus sungguh-sungguh teliti, menyimak, merenungkan apa maksud Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan tersampaikan sebagai firman Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat ada teguran yang keras dari Tuhan kepada manusia. Karena manusia itu lebih mendengar perkataan perempuan yang dibentuknya dari tulang rusuknya itu lebih daripada Tuhannya. Ini berarti saudaraku yang saya kasihi, ada hal yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Allah tidak bisa dinomorduakan. Allah harus menjadi nomor satu. Firman Allah adalah pedoman tertinggi dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara bisa melihat ada begitu banyak buku-buku tentang kehidupan, perbuatan baik, kepribadian yang menarik, dan lain sebagainya. Sampai kita lupa bahwa sesungguhnya firman Allah itu sendiri adalah yang paling utama dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, sebaiknya saudara dan saya, kita sekalian, harus menjadikan firman Tuhan itu adalah pedoman tertinggi bagi kehidupan saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat penting bagi saudara dan saya, kita sekalian, untuk mengutamakan firman Tuhan. Tepat jika pagi-pagi sekali, begitu kita bangun tidur, kita berdoa, kita minum sejenak dengan kekuatan yang ada, yang Tuhan sudah berikan, anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau berdoa dan mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan dari Alkitab. Kita baca Alkitab itu, kita renungkan Alkitab itu, dan apa maksud Tuhan di dalam Alkitab itu dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak akan berurai panjang, tetapi satu perkara yang penting dalam hidup saudara dan saya, bahwa kita harus lebih mendengar firman Tuhan lebih dari segala yang ada di muka bumi ini.
termasuk perkataan-perkataan manusia yang ada di samping kita, termasuk orang-orang yang terdekat dengan kita, termasuk orang-orang yang kita percaya. Sebab yang paling harus bisa dipercaya adalah firman Tuhan. Biar firman Tuhan sebagai janji Allah, perjanjian kita dengan Tuhan itu menjadi pegangan hidup saudara dan saya. Dalam keadaan apapun juga, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ada begitu banyak ujian supaya kita melanggar firman Tuhan. Ada begitu banyak godaan kita bisa melanggar perintah-perintah Tuhan. Ada begitu banyak hal yang mungkin didorong, didesak supaya kita melanggar firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang saya kasihi, mari kita bersama-sama memprioritaskan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita yang tertinggi, yang terbaik, yang paling benar, yang paling absolut dalam hidup saudara dan saya. Jadikan firman Tuhan itu pelita bagi jalan hidup kita. Jangan sampai akhirnya kita menjadi pelanggar-pelanggar firman Tuhan dan mendapat kutuk Allah. Tetapi sebaliknya, mari kita menjadi orang-orang yang taat pada firman Tuhan, supaya tidak hanya terhindar dari kutuk, tetapi kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat pagi, tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Entah saudara sebagai pengusaha, entah saudara sebagai karyawan, entah saudara sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani, entah saudara sebagai guru atau para pelajar. Tuhan Yesus menyertai saudara. Haleluya. Amin.